Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi malam ini bersama Kiai Haji Ahmad Khalil bin Mursidi, yang mana dalam acara ngobar ngopi bareng. Untuk pembahasan kali ini ada seorang ikhwan yang ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Khalili. Ngomong-ngomong soal Al-Quran, apa bedanya Pak Kiai Al-Quran dan kalamullah? Ya. Jadi obrolan kita malam ini mengenai pertanyaan ya dari saudara Bubun mengenai apa bedanya Al-Quran dengan kalamullah. Nah, untuk pembukaan, marilah kita terlebih dahulu membaca selawat Fatih. Ya, semoga acara ngobar kita ini ya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Gunawan Gunadi, salah sebut. Ya, memang beda Gunawan sama Gunadi. Kalau Gunadi badannya ya langsing, kalau Gunawan badannya gemuk. Jadi kembali ke pertanyaan Gugun mengenai perbedaan Quran dan kalamullah. Sebetulnya kalau kita mengetahui ya keterangan yang saya sampaikan, nanti kita bisa ya memahami ya antara Quran dengan kalamullah. Sebab di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu dikatakan ya pertama masalah Quran. Apa itu Quran? Innal Qur'ana dalun ala kalamillahi ta'ala. Sesungguhnya Quran itu ialah yang menunjuki dari kalamullah. Jadi Quran itu yang menunjuki daripada kalamullah. Kemudian yang kedua ya kita pahami tentang kalamullah. Nah, kalamullah itu apa? Dikatakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, kalamullah ialah al-kalamul barizu min zatil aliyati, al-kalamul azaliyul barizu min zatillahil aliyati bila sautin wala harfin. Jadi kalamullah yaitu kalam yang azal, dalam arti azal di sini yang tidak ada permulaan, dari dulu sudah ada, gitu kan? Kalam yang memang ya dari dulu sudah ada, kemudian yang keluar dari zatnya Allah yang maha tinggi, dan di situ bila sautin wala harfin, tanpa ya suara dan tanpa huruf. Jadi pemahamannya ya masalah kalamullah yang ada pada zat Allah, nah itu bukan keluarnya melalui dengan panca indera, bukan. Kalau seperti ya keluar dari panca indera, nah itu kayak kita, ada mulut, ada lidah, akhirnya mengeluarkan suara dan berhuruf. Kalau Allah tidak seperti itu. Hanya kita ya meyakini Allah itu bersifat kalam, caranya wallahu alam bisawab. Nah, ini dibuktikan dengan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana wahyu yang Allah turunkan Quran, nah itu kepada Nabi
ada 7 cara, tapi kalau diterangin semua, wah urusannya bisa sampai subuh ya. Jadi kita potong singkat aja. Yang pertama ya, caranya yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi berupa Al-Quran, kalamullah. Nah itu dengan mimpi yang benar, mimpi, kemudian Nabi paham. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dengan datangnya malaikat Jibril, dan beliau ya menyampaikan sesuai ya keadaan Nabi, yang beliau adalah orang Arab. Jadi dialognya dengan bahasa Arab ya, sampai diabadikan kan ya dengan ucapan Iqra gitu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu wahyu yang Allah turunkan dengan dihadirkan malaikat, kemudian terjadi dialog dengan Rasulullah. Nah itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah itu ya dengan datangnya suara yang sangat keras, gemerincing lonceng, sehingga Nabi ya merasa berat gitu kan dengan suara gemerincing lonceng ini. Nah itu ya yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi ya, bukan semata-mata Allah seperti dialog dengan dengan kita, enggak. Nah ini menunjukkan ya kalamullah yang ada pada zatnya itu ya tidak keluar melalui panca indera. Nah hanya di situ ya tahu-tahu Nabi paham. Kadang-kadang malaikat datang gitu kan. Nah sekarang Al-Quran yang kita baca ya setiap hari, yang tertulis dengan bahasa Arab, nah itu kan terbilang kalamullah. Nah itu sebetulnya ya hanya salinan gitu, bukan fotokopi, salinan dari kalamullah yang ada pada zat Allah. Ya seperti satu contoh, Presiden Amerika berpidato ya dengan sesuai bahasanya, kemudian Gugun ya menulis, menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, sampai disampaikan nama sama Mahmud nih tadi ya pidatonya Presiden Amerika umpamanya ya, Mahmud lihat. Jadi di situ apakah ya Presiden Amerika ini pidatonya dengan bahasa Indonesia? Kan kagak, hanya salinan, tapi maknanya ya pahamnya, pengertiannya sama. Nah seperti itulah. Jadi ya Al-Quran itu ada sesuatu yang dibuang sehingga disingkat Al-Quran kalamullah. Ya sebetulnya Al-Quran itu salinan, terjemahan daripada kalamullah yang ada pada zat Allah. Nah di situ kita bisa bedain gitu kan. Nah, berarti nggak ada perbedaan, cuman ada kurang kata-kata aja. Ya kurang kata-kata. Nah itu ya jawaban Gunadi. Ya udah jelas ya. Nah, coba lagi yang mau nanya. Lagi Kiai, benarkah kita membaca selawat Fatih itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran? Jadi pertanyaan ya saudara Mahmud mengenai baca selawat. Jangan selawat Fatih dulu, selawat deh gitu. Karena umum gitu. Ya lebih afdol daripada membaca Quran. Nah sebelum kita lanjut kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Minum dulu. Monggo. Alhamdulillah. Jadi baca selawat lebih afdol daripada baca Quran bila, bisa dilanjutannya, bila mana orang yang membaca Quran ini uzur. Uzurnya bagaimana? Pertama ya usia udah lanjut. Kedua ya baca Quran ya berantakan. Jadi ini kan termasuk uzur, mau belajar udah tua ya, IQ udah lemah.
Nah sekarang dia berusaha baca, ditambah rusak bacaan. Nah jadi kalau keadaan ujur seperti ini, ya karena memang yang namanya ibadah itu kan kita ingin meraih pahala, ingin meraih keselamatan ya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau keadaan orang yang seperti ini ya lebih afdol baca selawat daripada baca Quran. Dia usahain nggak beres-beres, pengen dapat pahala jadi bukan dapat pahala. Kenapa? Karena ya baca selawat itu kalau dia ya amalin, nah itu juga bisa mencapai ya keselamatan dunia akhirat. Karena dia akan mendapat ya 2 sir dalam berselawat, 2 rahasia dalam selawat. Yang pertama, dia akan mendapat mukafaah, ya balasan yang berlipat dari Allah. Kan seruannya ya dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada nabi. Sehingga Nabi katakan di dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali ya deh, nah itu Allah akan berselawat kepada orang yang baca selawat itu 10. Nah berarti di sini mukafaah, pembalasan dari Allah itu 10 kepada orang yang baca selawat kepada Nabi. Tapi jangan kita pahamin balasan Allah itu seperti balasan orang yang biasa. Nah, karena dalam jabatan itu pengaruh besar kecilnya. Kalau seperti Allah yang berselawat, nah Allah itu adalah Tuhan ya alam semesta. Tentu dalam membalasnya kepada orang yang berselawat memang 10, tapi bukan 10 dalam arti ya 10, tapi bisa jadi 10 miliar, bisa jadi 10 juta gitu. Karena pengaruh jabatan, martabat. Begitu juga malaikat yang Allah muliakan. Nah ini kan martabatnya tinggi, belum tentu dibalas dengan 10 kali selawat. Bisa jadi 10.000 gitu kan. Bisa jadi 100.000. Karena pertama balasan kelipatan udah pasti. Kedua pengaruh ya kedudukan yang membalas ini. Kalau memang orang-orang yang mulia tentu ya dibalasnya nggak sedikit. Misalnya ya Wario kan jabatannya gubernur umpamanya. Nah di saat dia memberikan hadiah kepada orang belum tentu ngasihnya 10.000, bisa jadi 1 juta. Karena merasa apa? Wah saya gubernur, malu ngasih orang 10.000. Tapi kalau orang yang biasa bisa. Nah jadi itu walaupun hitungan 10 belum tentu sama. Bisa jadi pelipatannya lebih banyak ya dari Allah dan juga dari malaikat. Nah itu ya rahasia selawat yang pertama. Ya jadi membaca selawat nggak sia-sia, dapat dia mukafaah. Yang kedua ya rahasia selawat dia akan mendapat azimul mahabbah wal inayah, ya kecintaan yang besar dari Rasul dan pertolongan dari Rasul dengan berselawat. Sebab dalam hadisnya dikatakan inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum ya sholatan alayya. Yang paling utama manusia kata Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah, yang paling utama ya manusia di sisiku pada hari kiamat, aksaruhum, yang paling banyak ya mereka itu berselawat kepada saya. Nah ini dengan mahabbah yang besar dari Rasul, dengan sebab kita baca selawat yang pada akhirnya kita terbilang orang yang paling mulia di hari kiamat, mendapat syafaat. Nah jadi disitulah baca selawat ya lebih afdol daripada baca Quran yang uzur gitu.
Yang kedua, kalau memang ya yang baca Quran ini mahir, ya mahir pandai, ya tajwidnya, mahrotnya bagus semua. Kemudian ya dia mengamalkan isi Quran. Apa yang diperintah oleh Quran dikerjain, apa yang dilarang dijauhin. Tentu dalam masalah ini yang paling afdol baca Quran. Ya pertama dia mahir, kedua dia mengamalkan. Baca Quran lebih afdol daripada baca selawat. Karena sandarannya Quran itu kepada kalamullah, gitu kan? Allah yang akan apa? Memberikan pahala berupa syafaat dari Quran. Tapi kalau hanya membaca kemudian nggak ngamalin Quran, nah yang dikhawatirkan ya bukan balasan yang baik, tapi ancaman dari Allah. Sebab apa? Di Quran jangan sekedar baca, coba diperhatiin mananya kan. Nah di situ ada ancaman-ancaman juga. Seperti di dalam surat Toha, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Waman a'rado an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah itu yang ada di Quran. Yang dilarang dikerjain, yang diperintah dicuekin. Nah, ini namanya berpaling. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah mengatakan maka sesungguhnya bagi orang ini nanti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit, susahnya apa, hatinya susah. Walaupun hartanya melimpah, jiwanya nggak tenang, susah. Nah itu lantaran dia melupakan Quran, gitu, berpaling dari Quran. Baca mau tapi nggak mau tahu isinya, sehingga yang dilarang diterjang terus. Nah ini bahaya. Sehingga nanti kata Allah ya apa, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kami akan giring orang ini pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Di dunia ya keadaannya susah hatinya, di hari kiamat manusia kumpul dia cacat buta. Kira-kira gimana kalau misalnya orang dikumpulin banyak nih, nah ini kan membutuhkan tenaga, mata yang awas. Sekarang matanya buta, wah habis deh, keinjak-injak. Nah itu salah satu ancaman bagi orang yang baca Quran tapi nggak mau mengamalkan. Ancaman yang kedua, nah itu di surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah dikatakan wailul li afakin asim. Celakalah bagi orang yang pendusta dan pendosa. Keadaannya dia berdusta juga berbuat dosa. Apa yang dimaksud ya dia ini pendusta kemudian berdosa? Nah kata Allah yasma'u ayatillah tutla alaih. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan atasnya. Orang bacain dia dengar, apalagi baca sendiri kan. Tapi sayang, summa yusiru mustakbiron. Kemudian sikapnya tetap sombong. Gitu, sikapnya sombong. Quran hafal umpamanya, tapi sikapnya sombong. Ka'alam yasma'ah, sehingga dia seolah-olah enggak mau mendengarkan himbauan dari Quran. Sifatnya sombong, kemudian ya meremehkan orang lain. Kadang-kadang sholat dikerjain, kadang-kadang kagak gitu kan. Nah ini kan jiwanya sombong. Padahal peringatan Allah di Quran ada. Lalu kata Allah fabasyirhu bi'adzabin alim. Hai Muhammad, ya kasih kabar kepada orang ini dengan kabar yang buruk, mendapat azab yang pedih. Nah itulah kalau kita baca Quran memang afdol daripada baca selawat, dengan catatan apa? Dia baca Quran kemudian amalin isinya.
Kalau seperti baca Quran tidak diamalin isinya, nah ini khawatir jaminannya nggak dapet, yang ada bisa jadi ancaman dari Allah. Nah inilah ya pertanyaan Mahmud, ya mudah-mudahan dengan acara ngobar yang singkat ini bermanfaat buat kita, biar kita bisa ya mengamalkan dua-duanya. Quran kita baca, selawat juga kita baca. Ya. Di keabdalan itu ada syarat dan ketentuannya ya. Iya, nggak semena-mena Abdul baca Quran, ya ada syarat-syaratnya. Tapi kalau selawat, nah itu ya nggak sia-sia, bahkan bisa menjamin keselamatan, karena dia mendapat dua rahasia kan. Satu, balasan yang baik dari Allah. Kedua, ya syafaat dari Nabi. Nah cukup dah, tutup. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan tentang keterangan dari Kiai Haji Ahmad Khalili. Kita tutup acara ini dengan membaca salawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dulu dari kami. Salim lin nabi wa alihi wa sahbi wal qurbi tijani naslihi